Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 611. Itu adalah hati manusia. Itu adalah manusia. Pada saat ini di dalam hati Xiao Tians, dia sepenuhnya menyadari bahwa jalan Tuan juga merupakan sejenis jalan kaisar manusia, dan juga yang tertua. Adapun manusia Kaisar Dao, seperti namanya, cara tercepat untuk meningkatkan manusia Kaisar Dao adalah melalui manusia, yaitu keyakinan yang ada di hati manusia. Ini bukan apa yang dipikirkan Xiao Tians sebelumnya, tapi takdir nasional dinasti, atau semacam keberuntungan. Sederhana saja, mereka adalah manusia. Jalan Xiao Tians sendiri berbeda dari orang lain di dunia perang dan bahkan dunia gelap. Termasuk Kong Xuan, Ling, dan Yang Xia, sama saja. Mereka tampaknya hanya selangkah lagi dari jalur Kaisar Manusia, tetapi bahkan dengan langkah ini, mereka tidak akan pernah bisa melangkah ke jalur Kaisar Manusia selamanya. Satu-satunya cara kerajaan. Tuan Dao awalnya memilih Xiao Tians, jadi di dunia Departemen Perang, pada dasarnya tidak mungkin bagi orang kuat lain untuk mengambil jalur Kaisar. Dunia Departemen Perang relatif lemah, dan tidak mungkin untuk mendukung dua orang yang mengambil jalur Kaisar Manusia pada saat yang sama. Xiao Tians menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia hanya merasa hatinya jernih, dan tidak ada keraguan lagi. Dia sepenuhnya memahami seluruh dunia di matanya. Overlord Wei Xiao Tians, pada saat dia memahaminya sepenuhnya, langsung menerobos ke puncak tiga kesengsaraan. Xiao Tians sekarang termasuk yang terkuat di dunia. Terlepas dari level atau kekuatan tempurnya, mereka semua yang terkuat. Bahkan jika Xiao Tians bertarung langsung dengan Di Yu, Di Qiong, dan Di Zhou saat ini, belum pasti siapa yang akan menang dalam duel 1 lawan 1. Mungkin dalam waktu singkat, tiga kaisar besar kerajaan kegelapan mungkin memiliki ketahanan bertarung yang lebih kuat daripada Xiao Tians, tapi segera, Xiao Tians akan mampu melampaui mereka sepenuhnya. Namun, kecepatan peningkatan Xiao Tians terlalu cepat. Setelah Xiao Tians mengetahui sifat jalannya sendiri, seluruh dunia menjadi lebih jelas di matanya. Xiao Tians memandang dunia di kejauhan dan bergumam. Penatua Qinwu dan yang lainnya mengikuti jalan takdir nasional. Yang Xia, Tai Yin, Chen Podao, Tuan Xing dan lainnya mengikuti warisan seni bela diri dunia ini. Kekuatan gelap seperti Di Yu, Di Xie, dan Di Zhou mengikuti jalur jalan gelap dan dinasti kekaisaran gelap. Kehendak jalan gelap, 3, adalah sumber kemauan di dunia ini. Mereka mengikuti jalan kemauan. Dengan kata lain, keduanya adalah wujud semacam semangat jalan. Asal-usulnya. Mereka lahir dari asal-usul jalan itu. Dan saya sedang berjalan di jalan kaisar manusia yang dipadatkan dari hati manusia. Xiao Tians bergumam pada dirinya sendiri, artinya, di dunia Departemen Perang, ada total 5 jalur seni bela diri. Dan jika Anda menambahkan metode teknologi modern dari industri Chaoge, ada 6. Di era dinasti kuno sebelum dunia Departemen Perang, tidak ada 2 jalur, jalur kaisar manusia dan teknologi modern. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teknologi Chaoge dan Xiao Tians merupakan keunikan di era ini. Dan jika kita pelajari lebih jauh, teknologi seni bela diri dari industri Chaoge lah yang pada akhirnya dapat dikembangkan seiring berjalannya waktu. Itu berarti manusia Kaisar Dao Xiao Tians adalah satu-satunya. Satu-satunya dalam sejarah. Jalan Xiao Tians menuju Kaisar Manusia tidak ada hubungannya dengan keinginan dunia Departemen Perang, juga tidak ada hubungannya dengan keberuntungan atau nasib negara. Dia adalah kumpulan keyakinan di hati banyak orang biasa. Kekuatan keyakinan di hati jutaan orang awam inilah yang membuat semua ahli bela diri secara tidak sadar mengabaikan dan memandang rendah. Jadi, Di Yu, Di Zhou, Di Qiong, tidak peduli seberapa kuat kalian bertiga. Jadi, Di Jia, aku tidak peduli seberapa kuatnya kalian, kalian semua ditakdirkan untuk binasa. Karena keyakinan dan kekuatan dalam hati manusia tidak terbatas, secercah cahaya melintas di mata Xiao Tians. Mengepalkan tinjunya, untuk sesaat, kekuatan Tuan Dao di puncak tiga kesengsaraan menyebar dari Xiao Tians. Dalam sekejap, fluktuasi kekuatan Tuan Dao di puncak tiga kesengsaraan menyebar ke seluruh kota Xiajing, dan kemudian meluas keluar tanpa batas. Seluruh daratan Tianxia Jiushu, lalu seluruh benua timur dunia Departemen Perang, lalu benua barat, benua tengah. Dan akhirnya menutupi setiap inci daratan di seluruh dunia Departemen Perang. Ini adalah kekuatan puncak tiga kesengsaraan. Jauh di pegunungan di utara Tianxia, beberapa orang dari kuil surgawi pertama, Tianxia, sedang berjalan di langit bersama Jiwer Kaisar Pembunuh, Kaisar Perang, Kaisar Penghancur, dan lainnya. Gunung dan sungai di wilayah Xia saat ini. Sosok yang bergerak maju di dunia tiba-tiba berhenti. Suamiku, ada apa? Jiwer melihat reaksi Tianxia dan mau tidak mau bertanya kepada Tianxia dengan ragu. Kaisar Kegelapan, Kaisar Perang, Kaisar Penghancuran, dan orang lain di belakang mereka juga memandang Tianxia dengan bingung. Setelah Tianxia dengan hati-hati merasakannya untuk beberapa saat, dia berbalik dan melihat ke arah keluarga Xia Jingtang dengan alis berkerut.
Pada saat ini, mata dunia sepertinya telah menempuh jarak, ruang, dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan melihat Xiao Tians di atap rumah Tang. Pada saat ini, dunia sedang melihat Xiao Tians. Xiao Tians, yang berada di atap Tang Mansion, juga merasakan nafas dunia. Lalu dia mengangkat kepalanya dan tersenyum pada dunia sambil melambaikan tangannya. Tianxia juga mengangguk ke arah Xiao Tians, lalu menarik pandangannya. Tianxia baru saja mengalihkan pandangannya, tapi hatinya sangat terkejut. Saudaraku, ada apa? Apa yang terjadi dengan gelombang kuat tadi? Kenapa aku merasa tidak bisa menahannya? Terlalu kuat. Kaisar Qil bertanya, memandang dunia dengan ketakutan yang masih ada. Ketika fluktuasi tiga kesengsaraan Tuan Dao Xiao Tians baru saja menyapu seluruh tubuhnya, energi dalam tubuh gelap pembantaian Kaisar menjadi kacau, seolah-olah dia sangat takut. Untungnya, fluktuasi Overlord Dao Xiao Tians dengan cepat menghilang. Dunia terkejut dan menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, itu Tians. Jika saya tidak salah, kekuatan Tians telah resmi mencapai puncak tiga kesengsaraan. Sangat kuat. Bakat yang sangat kuat. Dan sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, dalam pertempuran terakhir 10 hari kemudian, pihak yang hidup mungkin akan memenangkan kemenangan terakhir. Mata Kaisar membelalak, dan dia bertanya kepada dunia dengan kaget, saudaraku, bagaimana ini mungkin? Bahkan jika Tianxia mencapai puncak dinasti kekaisaran, mustahil bagi Tians untuk meningkat begitu cepat, bukan? Dan dinasti kekaisaran Tianxia saat ini komandan pertama tetaplah Qin Wu, bukan Tians. Tianxia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, memandangi pegunungan dan daratan yang lebih jauh, dia berkata, ini berbeda, ini berbeda. Cara Tians berbeda dari cara orang lain. 9 ekstrim, 9 dinasti kaisar muncul sebelum dan sesudah dunia Departemen Perang. Ada juga 9 dinasti kaisar gelap di dunia gelap, dan dalam kehidupan ini, orang-orang seperti Yang Xia dan Qin Wu semuanya memiliki keberuntungan yang sangat kuat, dan pelaku kejahatan muncul di jumlah yang besar. Sepertinya akan ada hasil akhir, kata Tianxia dengan mata menyipit. Kaisar Perang masih sedikit bingung dan terus bertanya kepada dunia, saudaraku, di mana keberuntungan Tian Che hari itu? Dia, apa yang terjadi padanya? Kenapa aku tidak belajar darinya saat pertama kali bertemu dengannya? Apakah kamu merasakan berkah dari keberuntungan? Tianxia berkata dengan mata yang dalam, karena dia adalah orang biasa, tidak ada keberuntungan dalam dirinya. Sebelum Tians, Tang Yun secara paksa mengubah sebagian takdirnya, tetapi pencapaian selanjutnya adalah miliknya sendiri. Ya. Saat berikutnya, ketika Tianxia sedang berbicara, dia tiba-tiba membeku. Setelah Tianxia tertegun beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, saya mengerti, mungkin. Justru karena inilah Tians dapat memulai jalan sebenarnya sebagai kaisar manusia. Kaisar Perang mengangguk penuh pengertian dan berhenti bertanya lagi. Melihat kaisar pembunuh, kaisar penghancur, dan kaisar kegelapan, mereka bertiga masih berpikir untuk terus bertanya. Tianxia menggelengkan kepalanya pada beberapa orang dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, hargai saja beberapa hari terakhir ini. Atau, apakah kamu merasakannya? Setelah Tianxia selesai berbicara, Jiwer meraih lengan Tianxia dengan ekspresi bahagia di wajahnya, dengan senyuman di matanya, dan menyandarkan separuh tubuhnya di tubuh Tianxia, dia memegang tangan Tianxia sedikit lebih erat. Kaisar Mi menarik napas dalam-dalam, mengangguk sambil tersenyum dan berkata, saya bisa merasakannya, saudaraku, sisa pikiran kita menghilang. Jika tidak terjadi apa-apa, setelah kita bertempur beberapa kali lagi, sisa pikiran kita akan hilang sepenuhnya dan lenyap. Petik 2. Tianxia tersenyum dan mengangguk, memandang beberapa kakak laki-laki dan bertanya, ya, kita adalah orang-orang yang telah lama menghilang, dan saya merasa jika dunia ini ingin menang pada akhirnya, kita yang seharusnya meninggal juga harus melakukannya. Menghilang. Dari. Tianxia berhenti sejenak ketika dia berbicara, dan terus bertanya kepada kakak-kakaknya, jadi, bagaimana menurutmu? Kaisar kehancuran, kaisar perang, dan kaisar pembunuh semuanya tertawa. Raja Surgawi 4 Kutub dari Kuil Surgawi berkata dengan acuh tak acuh pada saat ini, tidak masalah, itu cukup bagi kita untuk dapat bersatu kembali dan bertarung sekali setelah 2000 tahun. Tianxia mengangguk, lalu menoleh ke arah Jiwer yang sedang bersandar padanya. Tepat ketika dia hendak berbicara, Jiwer memimpin dan berkata, suamiku, aku puas, itu sudah cukup. Aku sangat bahagia. Bisa bertemu denganmu lagi, aku tidak menyesal lagi. Tianxia mengangguk, memandang orang-orang di Kuil Surgawi generasi, memandang orang-orang yang seharusnya menghilang dalam sungai panjang sejarah, dan berkata, oke, kalau begitu kita akan bertarung bersama untuk terakhir kalinya, dan bertarung dengan penuh semangat. Kalian semua memanfaatkan waktu dan berjuang untuk promosi. Dalam bencana ketiga, saat Tians bertarung melawan dunia gelap, kami akan membantunya menghancurkan beberapa musuh sebanyak mungkin. Ya, terus terang, 6 orang dari Kuil Surga pertama semuanya ditarik keluar dari kubur mereka secara paksa. Mereka adalah manusia yang sudah punah, dan intinya hanyalah obsesi yang tidak diinginkan dari 2000 tahun yang lalu. Pada akhirnya akan mati. Tapi kali ini, Tianxia cukup percaya pada Xiao Tians. Dunia ini, era ini, adalah milikmu. Kamu bisa menang. Aku percaya. Bab 612
Di bawah gurun tak berujung di bagian barat wilayah Tianxia, di sana, di dunia gelap tempat Xiao Su awalnya berada, Xiao Su berdiri sendirian di dunia gelap yang kosong dalam keadaan linglung. Setelah pertarungan dengan Xia Jing di pagi hari berakhir, Xiao Su kembali ke sini, dan kemudian dia sendirian di dunia yang kosong dan gelap ini dalam keadaan linglung. Dia melihat Tang Yun lagi, wanita yang tidak ingin dia temui lagi dalam hidupnya. Di saat yang sama, dia bertemu lagi dengan Xiao Tians. Putranya kini telah tumbuh menjadi putra terkuat di dunia. Xiao Su sedang memikirkan Tang Yun dan Xiao Tians, lalu menatap tubuh gelapnya. Xiao Su tidak memikirkan apapun, dia hanya diam di sana dalam keadaan linglung. Aku tidak tahu berapa lama, tapi Xiao Su mengeluarkan dua segel kekaisaran gelap yang diberikan Di Yu padanya sebelumnya. Itu adalah segel besar dari dinasti kekaisaran kegelapan di bawah Kaisar Ri dan Di Yue. Setelah melepas dua segel besar, energi gelap tirani muncul darinya, serta takdir kerajaan gelap dan negaranya. Menghitung keduanya, Xiao Su telah memperoleh 4 segel besar Kaisar Kegelapan. Salah satu milik Di Luo, salah satu miliknya, dan kemudian keduanya. Pada saat ini, Xiao Su merasakan gelombang energi pada dua segel gelap ini. Dia berkata pada dirinya sendiri, dengan energi dari dua segel gelap ini, saya ingin tahu apakah saya bisa menerobos ke puncak 3 kesengsaraan. Xiao Su mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu tanpa keterikatan lebih jauh, dia langsung mulai menyerap energi dan keberuntungan dari dua segel gelap ini. Di dunia ini, tidak ada yang tahu lebih baik dari Xiao Su betapa tirani dan kuatnya 3 kerajaan gelap yang tersisa di dunia gelap berada pada puncaknya. Mereka adalah 3 kaisar kegelapan yang ingin mengayunkan pedang mereka melawan Dark Avenue. Bagaimana bisa sesederhana yang terlihat di permukaan? Bagaimana 3 kaisar kegelapan tingkat puncak bisa bersatu? Berapa banyak pembangkit tenaga kegelapan tingkat 3 bencana yang ada di antara mereka? Berapa banyak pembangkit tenaga listrik gelap yang ada pada tingkat 2 kesengsaraan? Bagaimana dengan bencana? Bagaimana dengan level Raja Manusia? Untuk sesaat, Xiao Su tidak berani membayangkan betapa kuatnya dinasti Kaisar Kegelapan di puncak 3 Raja. Xiao Su tidak tahu banyak tentang Di Qiong dan Di Zhou. Tapi membawa Di Yu sendirian, Xiao Su telah bergaul dengan klon Di Yu selama beberapa waktu. Xiao Su tahu bahwa di mata Di Yu, tidak peduli seberapa kuat dia di dunia ini, Di Yu sepertinya tidak peduli. Dan hanya jika kekuatan Anda sendiri benar-benar kuat, maka Anda benar-benar tidak peduli. Di Yu, kamu pasti orang terkuat di antara Kaisar Kegelapan. Aku percaya. Aku hanya minta maaf, jika Tians ingin mengambil tindakan terhadapmu, aku akan membantunya membunuhmu, tidak peduli seberapa kuatnya kamu. Xiao Su setelah mengerutkan kening dan menggumamkan sesuatu, dia mengambil keputusan. Dan segera setelah Xiao Su selesai mengucapkan kata-kata ini, tiba-tiba kehampaan gelap di depannya mulai berfluktuasi. Kemudian sosok gelap tak berwajah muncul di depan Xiao Su. Xiao Su menatap sosok gelap di depannya dengan mata yang sangat tenang. Sosok gelap itu adalah proyeksi dari keinginan jalan gelap. Xiao Su menatapnya dengan tenang, dan dia juga menatap Xiao Su dengan tenang. Xiao Su tidak bergerak apa-apa. Setelah melihat sosok hitam itu beberapa saat, dia bertanya, "Ku dengar kamu juga punya nama. Apakah namamu Di Jia?" Sosok gelap tak berwajah itu mengangguk dan berkata, "Lumayan." Xiao Su juga mengangguk, bersenandung dan terus bertanya, "Kalau begitu, mengapa kamu datang kepadaku? Apakah kamu ingin membantuku menerobos ke puncak 3 kesengsaraan?" Sosok Di Jia berkata, "Ya, inilah alasan mengapa saya datang kepada Anda." Xiao Su terus mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, apa rencanamu?" Sebagai orang yang mengalami bencana besar di Tianxia, ketika saya membantu Tianxia, Anda tidak menghentikan saya, tetapi sekarang Anda ingin membantu saya berkembang ke puncak dari 3 kesengsaraan. Jadi, apa yang kamu inginkan? Xiao Su sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan memperhatikan sosok Di Jia dalam-dalam. Namun, sosok Di Jia ini tidak memiliki wajah, dan Xiao Su tidak dapat melihat ekspresinya. Xiao Su terus bertanya, "Apakah kamu ingin mengambil tubuhku?" Di Jia tersenyum menghina dan berkata, "Tubuhmu? Tidak, itu hanya cadangan kecil. Tidak masalah apakah aku menginginkan tubuhmu atau tidak. Peran terbesarmu hanyalah masuk ke Kam 9 Kaisar Kegelapan. Hanya paku." Di Jia melanjutkan, "Bagaimana dengan kerjasama? Saya akan membantu Anda naik ke puncak 3 kesengsaraan, dan Anda akan membantu saya membunuh Di Yu, Di Zhou, dan Di Qiong. Terlebih lagi, ketika ketiga Kaisar Kegelapan bergabung, Anda sebagai Kaisar Kegelapan dari Kerajaan Kegelapan, kamu harus tetap netral dan tidak bisa bergabung dengan mereka. Aku tahu Xiao Tians adalah putramu. Bagaimana kalau aku tidak membiarkanmu membunuhnya? Adapun energi yang aku suntikkan ke tubuhmu, kamu bisa membuangnya kapan saja. Itu bukan masalah besar. Jadi, apa yang ingin kamu pilih? Aku tahu kamu ingin membantu Xiao Tians, putramu, dan istrimu, bagaimana?" Di Jia bertanya pada Xiao Su dengan tenang. Dia sepertinya yakin pada Xiao Su. Dan ini juga benar. Rencana Di Jia melawan Xiao Su dimulai sejak lama. Dia tidak menyukai tubuh Xiao Su, dan rencananya jauh dari sederhana. Xiao Su mengerutkan kening karena perkataan Di Jia berbeda dari apa yang dia harapkan saat dia bersama Di Yu sebelumnya.
Dia juga memikirkan apakah Dijia akan menggunakan dia untuk menghadapi Xiao Tians pada akhirnya. Namun kini mendengarkan perkataan Diga, jelas tidak demikian. Setelah Xiao Su terdiam beberapa saat, sambil terus menyerap energi dari dua segel kekaisaran yang gelap, dia bertanya kepada Dijia, apakah kamu punya rencana lain untukku? Dijia tersenyum dan berkata, apakah masih ada lagi? Yah, mungkin ada rencana lain, tapi rencana itu dipicu secara pasif dan tidak boleh digunakan. Baiklah, beritahu saya, bagaimana Anda memilih? Xiao Su tidak langsung menjawab perkataan Dijia, namun terus bertanya, akankah penggabungan 9 dinasti besar dunia gelap dapat berdampak pada dinasti Celestial? Dengan takdir dan takdir nasional seluruh dunia gelap, sebuah kegelapan dinasti surgawi akan tercipta. Dan Anda meminta saya untuk tetap netral ketika Diyu dan yang lainnya mengintegrasikan beberapa dinasti gelap besar. Artinya, jika Diyu dan yang lainnya bisa maju ke dinasti gelap, mereka tidak akan bisa sukses hanya karena keberadaan saya. Ya benar. Suara Xiao Su sangat tenang, tetapi ketika Xiao Su mengatakannya kali ini, Dijia, yang sebelumnya tenang dan tenang, tiba-tiba mengalami gejolak halus dalam napasnya. Dijia tersenyum dan berkata, pintar, layak menjadi ayah dari Kaisar Surga dan Sang Keajaiban. Xiao Su mengabaikan Dijia dan berkata dengan dingin, Diyu dan yang lainnya tidak bisa berkomplot melawanmu. Jadi apa pilihanmu? Diga terus bertanya. Aku berjanji padamu. Xiao Su mengangguk dengan dingin. Dalam arti tertentu, apa yang dikatakan Tiga benar, dia tidak punya pilihan. Meskipun ada persahabatan antara dia dan Diyu, mereka tetaplah musuh. Pilihan orang pintar. Dijia tersenyum, dan kemudian seluruh klonnya runtuh. Klon hitam ini langsung berubah menjadi aliran besar Taoyun gelap, dan disuntikkan ke tubuh Xiao Su. Kemudian aura di tubuh Xiao Su mulai meningkat pesat dengan berkah dari dua segel besar Kaisar Kegelapan dan Daoyun yang diberikan oleh Dijia. Dengan kecepatan yang sangat cepat, ia melesat menuju puncak tiga kesengsaraan. Aku tidak tahu berapa lama, tapi kenyataannya hanya beberapa menit. Ada suara penghalang di tubuh Xiao Su, dan nafasnya menembus titik kritis tertentu. Namun tak lama kemudian, Xiao Su menyembunyikan seluruh auranya. Kekuatan tempur Xiao Su sendiri masih meningkat setiap saat. Tapi dia membiarkannya begitu saja. Sebelum dia pergi pagi ini, Xiao Tians menjelaskan dengan jelas bahwa putranya tidak akan pernah bekerja sama dengan orang-orang berkuasa di dunia gelap. Hal ini tidak bisa dinegosiasikan. Tapi satu-satunya hal yang dikhawatirkan Xiao Su sekarang adalah jika Diyu dan yang lainnya dikalahkan 10 hari kemudian, seberapa tirani Dijia. Pada saat itu, bisakah Dijia, Xiao Tians dan orang-orang berkuasa di dunia benar-benar mampu bersaing dengan Dijia? Saat ini, Xiao Su juga memahami banyak hal. 9 dinasti Kaisar Kegelapan di dunia gelap seharusnya, sampai batas tertentu, membatasi beberapa hal. Di dinasti Kaisar Gelap dunia gelap, setiap kali salah satu dari mereka hancur total, kekuatan Dijia mungkin menjadi lebih kuat. Namun Diga, di sisi lain, takut jika semua kerajaan gelap di dunia gelap akan bersatu. Ciptakan dinasti surgawi yang benar-benar gelap. Jelas sekali bahwa Dijia juga merasa takut di dalam hatinya. Dijia punya rencana besar untuk Xiao Su. Mendorong Xiao Su, sampai batas tertentu, untuk terus menghancurkan dinasti Kekaisaran Kegelapan. Lalu ketika Diyu dan Kaisar Kegelapan lainnya akhirnya bersatu dengan dunia gelap, mereka ingin menyerang dinasti Langit Gelap. Tinggalkan celah besar. Sekarang Xiao Su memahami beberapa perhitungan Dijia, dan bahkan Dijia mengakuinya tanpa syarat di hadapannya. Tapi Xiao Su tidak punya pilihan. Dan kerajaan-kerajaan gelap di dunia gelap, demi kekuatan mereka sendiri, tidak akan pernah melepaskan kesempatan untuk melahap kerajaan-kerajaan yang masih hidup. Selama ada kesempatan, mereka pasti akan melahap dinasti kekaisaran di dunia ini. Jadi, ada beberapa hal di mana Anda tidak punya pilihan. Bersambung.